Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngapak orang penak seluruh YouTube. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberi kemudahan dan rezeki. Amin. Salam pengguna SIM. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar bareng-bareng ya cara mengganti fan bel AC untuk Suzuki SIM. Letaknya di sini ya teman-teman ya. Kenapa kita harus ganti? Penyebabnya apa aja? Nanti kita belajar bareng-bareng ya teman-teman ya. Jadi gejalanya ini kadang kalau AC on tuh bunyi berdecit teman-teman. Ini sudah saya akalin pakai lilin, pakai air sabun, tapi nggak bertahan lama teman-teman. Jadi nanti kita buka dulu ya, kita cek langsung. Saya pakai anti karat ya, biar nggak slack bautnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen agar channel ini berkembang dan bermanfaat bagi teman-teman khususnya SIM dan amenity. Kita buka dulu bagian mur tensionernya ya. Ini menggunakan kunci 14 teman-teman. Kita buka dulu bagian sininya. Insya Allah teman-teman bisa melakukannya sendiri ya. Jadi jangan takut untuk belajar teman-teman. Bila kita sering atau berani melakukan hal yang masih ringan dengan sendiri, pasti kita akan terbiasa teman-teman. Setelah kita kendorkan, kita lepas dulu, baru kita nanti lepas atau kendorkan setelannya di bawah teman-teman. Jadi ini untuk mur pengencang tensionernya dan setelannya di bawah teman-teman. Di bawahnya persis itu menggunakan kunci 12 teman-teman. Di bawah ini persis. Tinggal kita kendorkan. Menggunakan kunci shock juga bisa, kunci ring 12 juga bisa teman-teman. Jadi gejala yang saya alami teman-teman ini kalau hujan suaranya semakin kencang teman-teman, suara berdesitnya cicit. Sempat saya tak video cuma nggak kalah sama suara air hujannya teman-teman. Jadi saya nggak tak upload karena kalau kerasa itu pas hujan itu paling terasa bunyi berdesitnya, apalagi kalau saat AC-nya dinyalakan teman-teman. Dan saya kecurigaan saya ini fan belnya itu mungkin sudah banyak yang retak ataupun sudah keras karetnya teman-teman, atau juga sering selip teman-teman. Karena dan ini ya, ini tensionernya seperti ini teman-teman, jangan kebalik nanti kalau pasangnya ya. Nah kalau udah lepas, kita lepaskan tali fan bel AC nya teman-teman. Bisa dilihat di video ya teman-teman ya, caranya untuk melepasnya. Insya Allah teman-teman yang mau mengganti sendiri pasti bisa teman-teman. Jadi jangan takut untuk belajar teman-teman. Nah ini kondisinya seperti ini teman-teman. Kita lihat ya. Dan bisa dilihat ya teman-teman ya, banyak yang bagian samping-samping itu sudah pada retak. Mungkin di video kurang begitu jelas teman-teman, tapi kalau di kasat mata ini yang saya rasakan karetnya, karet fan bel ini sudah agak keras dan banyak yang retak-retak. Dan ini nomor serinya ya, ini 4PK 910. Kalau standarnya kalau nggak salah itu 4PK 930. Ini mungkin sudah rubah teman-teman, dan bisa dilihat teman-teman. Ini sudah ada retak-retak kecil, mungkin nggak terlihat jelas ya teman-teman ya. Dan guratan yang ke pulinya itu sudah agak dalam teman-teman, atau sudah agak melebar. Dan bisa dilihat di bagian samping-sampingnya ini sudah banyak retak ya. Untuk kilometer, secara kilometer sebenarnya kalau saya pribadi ini sudah hampir 4 tahun teman-teman baru mau tak ganti ini, dari saya beli second sampai sekarang. Dan bisa dilihat ya teman-teman ya, ini sudah agak retak-retak kecil dan sudah agak keras teman-teman. Jadi untuk mengeceknya harus langsung ya teman-teman ya, dilihat langsung. Dan ini untuk tensionernya, laharnya bisa dicek dengan cara
diputar seperti ini teman-teman. Kalau tidak ada bunyi kasar masih bisa digunakan teman-teman. Kalau sudah rusak lebih baik diganti teman-teman, karena ini juga bisa menyebabkan bunyi kasar teman-teman. Ini bisa diganti larnya saja, tapi kalau nggak mau ribet ya ganti satu set tensionernya teman-teman. Ini kalau nggak salah harganya sekitar 100.000. Kalau untuk fan belnya ini kurang lebih sekitar 50 atau 60.000 yang original. Dan ini saya sudah beli ya teman-teman ya, ini yang baru. Saya belikan yang sama ya, karena sudah rubahan punya saya ini. Karena kalau nggak salah itu 4PK 930 teman-teman, bawaan aslinya kalau nggak salah. Tapi ini sudah rubahan menurut saya, menggunakan 4PK 910 teman-teman. Jadi masangnya kita masang dari atas teman-teman, nanti lebih mudah bisa dilihat ya. Guratannya tuh kalau yang baru itu lebih rapat, agak rapat teman-teman, dan karetnya itu lentur, lumayan lentur. Kita pasang dari atas teman-teman biar lebih mempermudah. Kita paskan pada setiap guratan di pulinya teman-teman, puli kruk as dan nanti puli ke pompa power steeringnya teman-teman, karena apabila ini putus juga mobil mogok teman-teman, karena tidak bisa memutarkan penggeraknya teman-teman, sehingga bisa juga mogok kalau ini lepas teman-teman. Dan power steering bisa jadi berat apabila sering slip teman-teman, karena biasanya karena daya rekat atau daya cengkramnya ke pulinya sudah berkurang teman-teman, karena mungkin ada yang retak atau sudah terlalu dalam guratan di karet fan belnya teman-teman. Dan bisa dilihat cara masangnya teman-teman ya. Paskan ke setiap puli kruk asnya dan puli power steering dan kompresor teman-teman, karena ini menghubungkan 3 ya. Dan kalau sudah pas seperti ini tinggal kita pasang setelan tensionernya teman, dan jangan lupa untuk as penahan tensionernya ya, dan jangan kebalik untuk tensionernya teman-teman. Itu ada lubangnya, yang ada lubangnya itu ke dalam teman-teman. Dan bisa dilihat ya cara pasangnya teman-teman, dan kita nanti belajar juga untuk cara menyetelnya teman-teman. Setel dulu bagian bawah biar agak tinggi dulu, kemudian kita masukkan murnya teman-teman. Jangan terlalu kencang dulu ya teman-teman, karena untuk menyetel setelannya dulu teman-teman. Jadi dikencangkan seperlunya dulu, jangan terlalu kencang. Kalau terlalu kencang nanti nggak bisa nyetel teman-teman. Jadi kira-kira sedang saja, ukurannya sedang saja, dan kita setel fan belnya dengan di mur bawahnya ya, menggunakan kunci 12, dan coba dicek dulu. Kalau kira-kira masih kurang, kita kencangkan lagi. Untuk setelannya itu tinggal teman-teman ya menyesuaikan teman-teman. Kalau segini itu masih kurang. Jadi kalau masih kurang tinggal dikencangkan lagi sampai kira-kira nggak terlalu kencang banget, juga nggak terlalu kendor teman-teman. Jadi bisa menggunakan kekuatan jari kita teman-teman untuk pengencangannya. Ini kurang sedikit lagi ya menurut saya ya. Sedikit lagi, kita kencangkan sedikit lagi. Sedikit lagi ya. Oke, dan ini sudah pas menurut saya. Kita tinggal kencangkan di mur tensionernya teman-teman. Nah menurut saya ini pasnya segini teman-teman, kurang lebih segini kalau menurut saya. Jadi untuk mengukur secara kilometer saya kurang pas ya teman-teman ya, karena kadang ini hampir 4 tahun ini baru mau tak ganti teman-teman. Dari beli second baru ini mau tak ganti teman-teman, karena ada kendala satu, yaitu kadang pas hujan gede itu pasti bunyi bercit, dan kadang AC on itu kadang-kadang bunyi. Kita tes ya untuk mengecek
karena bila nggak pas juga kadang bunyi teman-teman. Jadi kalau pas insya Allah aman. Semoga atau tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.